Halo, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPA terpadu. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 tentang usaha dan pesawat sederhana. Oke, apa itu usaha? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang usaha, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada seekor kuda yang sedang menarik kereta. Tentunya kuda tersebut bisa menarik kereta karena ada energi. Jika kuda menarik kereta, akan mengakibatkan kereta itu bisa berpindah tempat. Maka dapat kita katakan kuda melakukan usaha. Nah, di sini Pak Heri mau menginformasikan bahwa usaha itu sangat berkaitan erat dengan energi. Dulu di pelajaran IPA kelas 7, kita sudah mempelajari bahwa energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Lalu usaha itu apa? Nah, coba lihat gambar ini. Di sini kita lihat ada seorang yang sedang menarik gerobak. Kemudian seorang polisi membantu mendorong gerobaknya sehingga gerobaknya bisa menyeberangi jalan. Usaha merupakan energi yang disalurkan oleh gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Nah, di sini ditampilkan ada sebuah benda, kemudian benda itu ditarik dengan gaya sebesar F sehingga benda mengalami perpindahan sejauh S. Secara matematis, besarnya usaha dirumuskan dengan W sama dengan F dikalikan S, di mana W itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, satuannya Newton, dan S itu merupakan perpindahan, satuannya meter. 1 Joule itu nilainya setara dengan 1 Newton meter. Oke, usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda itu berpindah tempat. Nah, jika gaya yang kita berikan pada sebuah benda tidak menyebabkan perpindahan, maka dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Contohnya, ketika seorang anak mendorong tembok dan tembok ini tidak bergerak, menunjukkan bahwa gaya yang diberikan oleh anak tersebut tidak menghasilkan usaha karena tembok ini tidak berpindah. Jika ada 2 atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam arah yang sama, maka besarnya usaha untuk memindahkan benda tersebut merupakan resultan gaya dikalikan dengan besarnya perpindahan. Nah, di sini ada 2 orang sedang mendorong lemari dengan gaya masing-masing F1 dan F2 yang searah. Berarti besar usaha untuk memindahkan lemari ini dirumuskan W sama dengan F1 plus F2. Hasilnya berapa baru dikalikan seberapa jauh lemari itu berpindah. Terus kalau gaya yang bekerja pada sebuah benda arahnya berlawanan. Seperti pada gambar ini, ada orang yang mendorong benda itu ke kanan dengan gaya sebesar F1, dan ada orang yang mendorong benda itu ke kiri dengan gaya sebesar F2. Dan benda berpindah ke kanan sejauh S. Maka besarnya usaha dirumuskan W sama dengan F1 dikurangi F2 dikalikan S. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soal. Ada 2 buah gaya masing-masing nilainya 20 Newton dan 5 Newton. Bekerja pada benda dalam arah yang berlawanan. Ke kanan 20 Newton,
ke kiri 5 Newton. Jika benda itu berpindah sejauh 4 meter, tentukan usaha oleh kedua gaya tersebut. Berarti di sini kita harus tulis dulu. Yang diketahui di sini ada F1 20 Newton, F2-nya 5 Newton, dan besar perpindahannya 4 meter. Kemudian ditanyakan nilai usaha untuk memindahkan benda itu berapa. Nah, ingat usaha tadi rumusnya F kali S. Karena di sini arah gayanya berlawanan, maka W sama dengan F1 minus F2 dikalikan S. F1-nya 20, F2-nya 5, berarti 20 dikurangi 5, terus dikalikan 4. Hasilnya 60 joule. Oh, berarti benda yang mengalami perpindahan karena ada gaya F1 dan F2 masing-masing 20 Newton dan 5 Newton dan berpindah sejauh 4 meter, maka besarnya usaha untuk memindahkan benda itu adalah 60 joule, ya. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya tentang daya. Daya itu merupakan perpindahan energi atau kecepatan dalam melakukan suatu usaha. Dalam fisika, daya itu merupakan besar usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Sehingga dirumuskan P itu sama dengan W dibagi T. Di mana P itu daya, W itu usaha, dan T itu waktu. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Ada seorang anak bermassa 45 kg menaiki tangga dengan ketinggian 3 meter. Anak tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas. Tentukan daya yang dikeluarkan oleh anak untuk kegiatan tersebut. Di sini massa anak 45 kg, gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, kemudian anak tersebut berpindah sejauh 3 meter dalam waktu 6 second. Nah, di sini kita harus cari dulu besar usaha ketika anak itu menaiki tangga setinggi 3 meter. Berarti sama dengan massa kali gravitasi dikalikan perpindahan, ya. Oke. Massanya 45 kg, terus gravitasinya 10 dan perpindahannya 3 meter. Berarti sama dengan 1350 joule. Nah, setelah kita dapatkan usaha, maka daya itu sama dengan usaha per waktu. 1350 dibagi 6, maka besarnya daya anak tersebut untuk berpindah sejauh 3 meter dalam waktu 6 detik untuk anak yang massanya 45 kg adalah 225 watt. Nah, itu contoh soal yang berhubungan dengan daya. Oke, kita lanjutkan dengan pesawat sederhana. Pesawat merupakan alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Jadi semua alat yang membantu memudahkan pekerjaan manusia itu disebut dengan pesawat. Ada pesawat yang rumit, ada pesawat yang sederhana. Nah, di sini kita akan membahas pesawat yang sederhana. Berarti alat-alat yang bentuknya sangat sederhana, namun memiliki peranan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana yang akan kita pelajari pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Nah, di sini ada banyak sekali gambar pengungkit. Ada gunting, kemudian jungkat-jungkit, ada pinset, tang, gerobak. Nah, ini semua merupakan contoh-contoh tuas atau pengungkit, ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah bola, ukurannya sangat besar.
memiliki berat W. Kemudian bola ini supaya mudah untuk dipindahkan, maka kita gunakan tuas yang panjangnya L, katakanlah seperti itu ya. Kemudian B itu merupakan titik beban, A itu titik kuasa, T itu titik tumpu. Dari B ke T disebut sebagai lengan beban. Dari T ke A disebut sebagai lengan kuasa. Nah, untuk tuas berlaku persamaan yang ini ya. W kali LB sama dengan F kali LK. Berat beban kali lengan beban sama dengan kuasa yang kita berikan dikali lengan kuasa. Terus besar keuntungan mekanis ketika kita menggunakan tuas untuk memindahkan sebuah benda dirumuskan W per F atau LK per LB, tergantung yang diketahui di soal ya. Semakin panjang lengan kuasa, jarak dari titik tumpu ke titik kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanis. Artinya, semakin mudah kita memindahkan benda dengan menggunakan tuas tersebut. Terus, tuas dibagi lagi menjadi 3 jenis. Ada tuas golongan pertama, atau tuas jenis pertama merupakan tuas yang letak titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Jadi di tengah itu ada titik tumpu, kemudian di depannya itu ada beban, dan di belakangnya itu ada kuasa. Nah, ini adalah contoh-contoh tuas golongan yang pertama atau jenis yang pertama. Terus dalam sistem rangka kita juga terdapat tuas atau pengungkit jenis pertama. Nah, yang termasuk dalam contoh pengungkit jenis pertama dalam sistem rangka kita seperti yang ditampilkan pada gambar ini, di mana bebannya itu ya, bebannya itu merupakan dagu. Bebannya itu merupakan dagu, kemudian leher, tulang leher itu merupakan titik tumpu, dan otot di belakang leher merupakan titik kuasa. Oke, itu tadi tuas jenis pertama, dan tuas jenis pertama dalam sistem rangka kita. Kita lanjutkan dengan tuas golongan kedua atau tuas jenis kedua. Merupakan kelompok tuas atau pengungkit yang mana titik bebannya itu berada di antara titik tumpu dan kuasa. Ya. Jadi bebannya ada di tengah, kemudian titik tumpu dan kuasa itu di depan dan di belakang beban. Nah, ini merupakan contoh-contoh tuas golongan kedua. Dan dalam sistem rangka kita juga kita ketahui ada pengungkit atau tuas jenis kedua. Nah, di sini yang merupakan tuas jenis kedua untuk sistem rangka kita adalah ketika seorang penari balet sedang berjinjit. Telapak kaki bagian depan itu merupakan letak titik tumpunya ya. Di depan sini itu letak titik tumpu, kemudian bebannya itu adalah berat badan kita yang ditopang oleh tulang kering, sedangkan kuasanya merupakan otot betis. Nah, itu tuas jenis yang kedua. Kita lanjutkan ke tuas jenis yang ketiga. Nah, tuas jenis yang ketiga atau tuas golongan ketiga merupakan tuas yang memiliki titik kuasa yang terletak di antara titik tumpu dan beban. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang termasuk dalam tuas jenis yang ketiga. Ada skop, ada pinset, ya. Kemudian di dalam tubuh kita juga kita mengenal tuas jenis yang ketiga. Nah, di sini lengan atas kita ketika kita gunakan untuk mengambil sesuatu atau memegang sesuatu.
Nah, di sini bebannya ada di depan, kemudian kuasanya merupakan otot bisep, dan titik tumpunya itu merupakan siku. Oke, itu tadi tuas, pesawat sederhana yang pertama yang kita pelajari di sini ya. Kemudian kita lanjutkan ke pesawat sederhana yang berikutnya, yakni bidang miring. Oke, bidang miring merupakan semua benda yang memiliki bidang miring atau bekerja dengan prinsip kemiringan. Nah, di sini ditampilkan gambar bidang miring dengan panjang bidang miringnya itu S dan tinggi bidang miringnya itu adalah H. Kemudian terdapat beban yang beratnya W. Beban ini kita pindahkan ke puncak bidang miring dengan menggunakan gaya sebesar F. Nah, untuk menentukan salah satu besaran yang belum diketahui pada bidang miring ini, kita bisa menggunakan persamaan yang ini. W per F sama dengan S per H. W itu berat beban, F itu kuasa untuk memindahkan beban, S itu panjang bidang miring, dan H itu tinggi bidang miring. Semakin tinggi bidang miringnya, semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar kuasa yang kita perlukan untuk memindahkan beban ke puncak bidang miring. Itu artinya keuntungan mekanisnya sangat kecil. Nah, supaya keuntungan mekanisnya semakin besar, maka panjang bidang miringnya dibuat lebih besar dan tinggi bidang miringnya dibuat makin pendek atau makin kecil ya. Sehingga kita dengan mudah memindahkan beban itu ke puncak bidang miring. Oke, itu pesawat sederhana yang kedua. Lalu pesawat sederhana yang berikutnya adalah katrol. Katrol juga merupakan alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Katrol ini merupakan alat yang digunakan untuk mengubah arah gerak, arah gaya ya, arah gaya. Nah, katrol berdasarkan tempat kedudukannya dibagi menjadi tiga. Ada katrol tetap seperti ini, memiliki keuntungan mekanis sama dengan satu. Itu artinya gaya yang kita perlukan untuk memindahkan beban ini nilainya sama dengan berat beban. Jadi kalau berat bebannya 10 Newton, maka untuk memindahkan beban tersebut kita gunakan gaya yang besarnya juga sama dengan 10 Newton. Oke, itu katrol tetap. Kemudian yang kedua adalah katrol bergerak. Nah, katrol bergerak seperti ini, jadi katrolnya tidak dibuat statis, tapi katrolnya itu bisa bergerak mengikuti tarikan tali kita. Nah, besarnya keuntungan mekanis untuk satu katrol bergerak itu sama dengan 2. Jadi kalau beban yang kita pindahkan itu 100 Newton, maka kita cukup menggunakan tenaga atau gaya sebesar setengah dari berat benda. Berarti kalau beratnya tadi 100 Newton, cukup kita tarik dengan gaya sebesar 50 Newton. Terus yang ketiga adalah katrol ganda, atau seringkali disebut sebagai gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Oke, tadi untuk satu katrol bergerak memiliki keuntungan mekanis 2. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, katrol bergeraknya ada 2, katrol tetapnya 1. Berarti keuntungan mekanisnya ini 2, ini 2, ini 1. Berarti 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Namun ada juga yang menggunakan perhitungan jumlah tali untuk menentukan besar keuntungan mekanis. Tapi untuk menggunakan jumlah tali, ya kita harus hati-hati. Lebih mudah kita lihat aja. Di sini ada berapa katrol bergerak yang digunakan untuk memindahkan beban tersebut. Ingat, setiap katrol bergerak, keuntungan mekanisnya 2. Kalau ada 2 katrol bergerak,
maka tinggal dikalikan aja 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, itu tadi katrol ganda. Kita lanjutkan ke pesawat sederhana yang berikutnya, yaitu roda gigi atau gear. Nah, roda gigi atau gear itu seringkali kita jumpai pada sepeda, sepeda motor, atau mungkin mobil ya. Merupakan sepasang atau bisa lebih dari sepasang roda bergigi yang saling berhubungan. Nah, di sini pada roda sepeda ini ya, di bagian belakangnya kita pasang gear, kemudian di tengahnya itu terdapat gear yang dihubungkan dengan pedal. Jadi ketika pedal itu kita desak atau kita dorong, kita kayu, maka energi kita akan berpindah ke gear depan. Kemudian karena ini terhubung tali, maka energi kita itu akan berpindah ke gear belakang. Sehingga gear belakang juga ikut berputar, menyebabkan roda ikut berputar. Nah, ketika roda belakang berputar, maka roda depan pun ngikut ya. Nah, namun energi yang kita keluarkan untuk mendorong atau mengayuh pedal sepeda yang ini tidak semuanya bermanfaat. Ada yang berubah menjadi gaya gesek barangkali ya. Ada yang berubah menjadi bunyi. Sehingga energi kita ya tidak 100% berpindah ke gear belakang. Nah, karena energi yang bermanfaat tidak sama dengan energi yang dikeluarkan, maka kita kenal dengan istilah efisiensi. Efisiensi itu merupakan besar output energi yang bermanfaat dibagi input total energi. Oke, kita akhiri pembelajaran kita tentang pesawat sederhana. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Selamat pagi.